Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Romantis. Momen terindah Romeo tembak Yasmin sambil naik para layang. Romeo melihat Alicia yang mengambil handphone Yasmin. Romeo tak mau sampai Alicia tahu mengenai rahasia Yasmin. Romeo meminta OB untuk menghalangi langkah Alicia. Dengan begitu, Alicia jadi tertabrak oleh barang bawaan OB hingga handphone Yasmin kecemplung ke ember yang berisi air. Alicia kesal karena handphone Yasmin jadi mati. Alicia harus bawa ke toko servis agar bisa nyala lagi. Romeo merasa gawat jika sampai Alicia tahu maka posisi Yasmin akan terancam. Romeo gersep minta tolong pada Dirga jika Alicia membawa handphone Yasmin ke toko servis. Di samping itu, Yasmin terbangun dan merasakan sangat pusing. Ia terkejut karena handphone tak ada. Yasmin berpikir jika Alicia yang sudah mengambilnya. Yasmin pun berusaha untuk mengejar Alicia yang ke toko servis handphone dan ternyata tak ada. Usai handphone Yasmin nyala lagi, Alicia langsung laporan pada Ajeng jika asistennya menyimpan beberapa rahasia soal Cakradinata. Saat Ajeng lihat, ternyata dalam galeri handphone Yasmin hanya ada foto selfie dan pemandangan. Alicia meyakinkan mamanya jika tadi ada beberapa foto soal Cakradinata. Ajeng minta Alicia untuk riset dulu jelas-jelas ini handphone Yasmin. Alicia kesal kenapa bisa foto tadi jadi tidak ada. Di sisi lain, Yasmin lega karena Romeo dan Dirga lebih dulu membackup data handphonenya sehingga Alicia tidak bisa melihat soal rahasianya. Yasmin berterima kasih pada Romeo dan Dirga karena sudah menolongnya. Romeo masih galau karena Yasmin belum memaafkannya. Dirga menyarankan pada Romeo untuk cepat menembak Yasmin jika tak ingin diambil oleh Rangga. Dirga minta Romeo untuk tegas cepat menyatakan perasaannya pada Yasmin. Dirga menyarankan Romeo untuk menembak Yasmin dengan sesuatu yang berbeda. Tampak Romeo datang ke rumah Yasmin untuk mengajaknya pergi. Yasmin menolak, tapi Romeo mohon karena ada sesuatu yang ia ingin tunjukkan. Tak ingin mengulur waktu, Romeo langsung menarik Yasmin untuk masuk ke mobil sekarang juga. Setibanya di tempat para layang, Yasmin terkejut kenapa Romeo membawanya ke sini. Romeo bilang pada Yasmin untuk tidak banyak nanya dulu, yang penting kamu persiapkan diri untuk naik para layang. Saat Romeo dan Yasmin naik para layang, momen yang ditunggu akhirnya tiba jika Romeo mengungkapkan secara gentle soal perasaannya untuk Yasmin. Romeo bilang dengan lantang jika ia mencintai Yasmin. Kemungkinan, Yasmin akan terharu mendengar ucapan Romeo seperti itu. Akankah Yasmin menerima cinta Romeo? Bisa jadi, Yasmin juga akan membalas pernyataan cinta Romeo dengan bilang mau menjadi pacar dokter karena ia juga suka. Dengan begitu, Yasmin dan Romeo resmi pacaran. Tampak Yasmin dikejar-kejar oleh pria misterius yang menggunakan motor gede untuk mencelakainya. Yasmin lari karena takut, tapi pria itu terus mengejar Yasmin. Di saat Yasmin akan ditabrak, tiba-tiba Romeo datang untuk melindungi anak Ratih. Romeo teriak agar Yasmin minggir. Yasmin tak menyangka jika Romeo masih peduli pada dirinya dan melindungi seperti ini. Kemungkinan, Romeo akan menghadapi pria bermotor itu hingga baku hantam pun terjadi. Bisa jadi, Romeo berhasil untuk melumpuhkan pria tersebut. Namun,
Yasmin panik karena wajah Romeo penuh luka. Yasmin khawatir terjadi apa-apa dengan Romeo dan minta untuk ke rumah sakit. Romeo menegaskan ke Yasmin luka ini tak sesakit apa yang ia rasakan dicuekin oleh kamu. Romeo merasa sangat sakit jika Yasmin marah dan belum bisa memaafkannya. Akankah Yasmin tetap tega melihat Romeo yang terluka karena menyelamatkannya? Yasmin memutuskan untuk memaafkan Romeo. Yasmin minta pada Romeo untuk diobati dulu lukanya karena takut infeksi. Romeo lega karena Yasmin sudah mau memaafkannya. Romeo mohon pada Yasmin untuk tidak bersikap cuek lagi pada dirinya. Romeo berhasil menyelamatkan Yasmin yang saat itu akan dicelakai oleh pria misterius. Romeo mengikuti Yasmin yang saat itu bertemu dengan Dirga. Romeo merasa aneh kenapa Yasmin bertemu dengan Dirga. Romeo kesal karena Yasmin masih marah kepada dirinya. Bahkan, ia lebih memilih bertemu Dirga daripada untuk bicara dengannya. Romeo menghubungi Yasmin untuk menemuinya di depan kafe karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Saat itu, Yasmin sudah keluar kafe. Di waktu yang bersamaan, ternyata Pras sudah bersiap menggunakan mobil pick-up untuk menghabisi Romeo. Pras menancap gas kala itu Romeo akan menghampiri Yasmin. Rencana Pras gagal karena Yasmin lebih dulu menyelamatkan Romeo. Pras geram karena ada Yasmin di sana sehingga Romeo masih selamat. Yasmin memastikan Romeo apakah tidak kenapa-kenapa. Romeo berterima kasih pada Yasmin karena sudah menolongnya. Itu artinya Yasmin masih peduli kepada dirinya. Romeo mohon pada Yasmin kenapa bersikap dingin seperti ini, tapi Kerangga biasa saja. Yasmin yang tidak bisa merajuk lama-lama kepada Romeo karena merasa kasihan. Seperti yang diketahui, hubungan Yasmin dan Romeo saat ini sedang dalam kondisi tidak baik karena pertengkaran di antara mereka. Yasmin sebelumnya merasa sangat kecewa dengan Romeo yang memberikannya kalung namun melarang Yasmin untuk memakainya. Hal itu dilakukan Romeo hanya karena ia belum berani untuk menyatakan perasaannya yang sebenarnya pada Yasmin. Sehingga ia meminta Yasmin untuk sementara waktu jangan memakai kalung tersebut.